Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai soal UAS tahun lalu, yaitu mengenai metode ekuitas. Jadi di metode ekuitas di sini biasanya mahasiswa itu sering salah. Kenapa? Karena yang diminta adalah misalnya buatlah jurnal investment in S oleh P. Namun ternyata yang dibikin adalah jurnal eliminasi. Padahal kita diminta untuk membuat jurnal di bukunya P mengenai investasi di S atau di subsidiary. Itulah di sini. Ya, soal kedua di sini nanti diminta untuk membuat jurnal penjualan tanah dan bangunan oleh P, kemudian menentukan berapa saldo income from S-nya. Yang terakhir adalah menghitung berapa saldo investment in S-nya. Untuk soal bisa di-download di bit.ly/ujian lalu. Oke, sekarang kita lihat soalnya di sini. PT Panpan dan PT Somtek merupakan integrasi vertikal di mana PT Somtek merupakan pemasok persediaan barang dagang bagi PT Pay. Semua penjualan Somtek ditujukan untuk mengisi persediaan PT Panpan. Kemudian akuisisi 90% saham PT Somtek oleh Panpan dengan harga 720 juta pada awal 2019. Kemudian muncul goodwill sebesar 200 juta. Nah, rasio modal dengan saldo laba adalah 2:1. Oke, kemudian kita lihat ada beberapa transaksi yang terjadi di antara P dan S. Yang pertama terkait dengan bangunan, ya, bahwa terkait dengan kebutuhan bangunan gudang sebagai penyimpanan persediaan barang dagang, maka tanggal 2 Juli 2019 PT Somtek membeli bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah milik PT Panpan. Karena tanah dan bangunan ditetapkan dengan harga lamsam, Somtek mengidentifikasi harga pasar tanah adalah 400 juta dan harga pasar bangunan adalah 200 juta. Tanah dan bangunan awalnya tersebut diperoleh Panpan dengan harga masing-masing 200 juta. Bangunan belum disusutkan oleh Panpan dan ditaksir memiliki masa manfaat 10 tahun. Penyusutan menggunakan metode garis lurus. Alokasi harga lamsam ke harga individual tanah dan bangunan menggunakan perbandingan harga pasarnya. Kemudian selama 2019, Somtek menjual barang dagang senilai 400 juta ke Panpan, di mana Somtek menetapkan margin 25% dari harga penjualan. Pada akhir tahun, 10% barang tersebut menjadi bagian dari persediaan akhir PT Panpan. Sampai akhir tahun, Panpan baru membayar 75% dari transaksi jual beli tersebut. Selama 2019, Somtek menghasilkan laba bersih 300 juta dan membayarkan dividen pada akhir 2019 sebesar 150 juta. Kemudian pertanyaan yang A adalah buatlah jurnal penjualan tanah dan bangunan oleh Panpan. Jadi kalau kita lihat yang A diminta untuk membuat jurnal penjualan tanah dan bangunan. Tadi bahwa price-nya, harga jualnya adalah 540 juta. Kemudian diketahui bahwa
market value dari masing-masing, harga pasar dari tanah, MV land, kemudian MV building. MV land-nya adalah 400 juta. Dan untuk MV building-nya adalah 200 juta. Kemudian alokasi lamsamnya di sini menggunakan berbandingan dari market value-nya. Oleh karena itu, dari price 540 juta di sini yang akan dialokasikan ke land, ya, ke land. Berarti harga land di sini saya tulis di sini di bawahnya. Harga land ya, itu adalah sebesar, ini saya jumlah dulu. Harga landnya berarti 400 dibagi dengan 600.000 dikalikan dengan 540.000. Dan buildingnya, harga jual buildingnya berarti 200 dibagi 600 dikalikan dengan 540 juta. Book value-nya, ini price-nya tadi ya. Ini price masing-masing, kemudian book value-nya kita lihat di sini, tanah dan bangunan diperoleh Pan-Pan dengan harga masing-masing 200 juta. Sini 200 juta. Berarti ada gain atau loss. Di sini ada gain yaitu sebesar 160 juta dan ada loss sebesar 20 juta untuk yang building. Dari sini kita bisa membuat jurnalnya. Jurnal yang di bukunya P, di sini jurnal di buku P ya. Di bukunya P berarti adalah cash. Kemudian ada loss on sale of building. Kemudian ada land, ada building, dan ada gain on sale of bidding. Gain on sale of building. Land ya, gain on sale of land. Yang ada gain-nya adalah land. Maka cash-nya di sini tadi 540, loss-nya adalah 20 juta, land-nya adalah 200, dan 160 juta. Pertanyaan A sudah terjawab. Sekarang kita lihat pertanyaan yang B. Selama yang B, tentukan saldo akun income from S yang diakui oleh Pan-Pan pada 31 Desember. Kita lihat di B ya, di B kalau kita di nomor 1 di sini kalau kita lihat ada transaksi di 2019 yang akan, ini kan transaksi downstream ya, bahwa transaksi satu di sini, transaksi pembelian land and building itu dilakukan secara downstream. Kemudian buildingnya itu ada gain sebesar
ada loss ya, maaf, ada loss sebesar 20 juta. Kemudian masa manfaatnya 10 tahun. 10 tahun. Sehingga depresiasi per tahun itu adalah 20 juta dibagi dengan 10. Dan depresiasi tahun 2019 ya, dibelinya adalah 2 Juli, maka depresiasinya adalah sebesar Juli sampai Desember adalah 6 bulan, berarti 6 dibagi 12 dikalikan dengan 2 juta. Sehingga income from S-nya ini bisa kita cari dari 90% dikalikan dari net income S. Oke, sebelum sampai ke sini, saya lupa ada transaksi inventory. Oke, kita lihat transaksi inventory terlebih dahulu. Transaksi inventory. Selama 2019, Somtek menjual barang dagang senilai 400 juta. Berarti ada sales ya, upstream ya, 2019 sebesar 400 juta. Di mana Somtek menetapkan margin sebesar 25%. Berarti marginnya adalah 25% dikalikan dengan 400 juta. Kemudian sisa di akhir tahun, 10% barang tersebut menjadi bagian dari persediaan akhir PT Panpan. Oke, persediaan akhir ya, ending inventory itu adalah 10%. Artinya ada unrealized profit itu sebesar 10% dikalikan dengan 100.000, yaitu 10 juta. Kemudian ada net income-nya 300 juta dan dividennya 219 juta. Oke, sekarang kita hitung income from S-nya. Income from S sama dengan 90% dikalikan dengan net income dari S dikurangi dengan unrealized profit inventory karena upstream ya. Ini upstream. Dalam kurung saya kurung semua di sini. Kemudian kita kurangkan unrealized gain on sale, kemudian ditambah unrealized loss building, oke, dikurangi dengan depresiasi building. Oke, kalau saya jadiin satu, ini adalah formulanya. Berarti di sini saya hitung net income-nya dulu tadi. Net income S adalah 300 juta. Kemudian unrealized profit inventory $10 juta. Oke, kalau saya bagi di sini berarti 290 ya, jumlahkan, kemudian bagian P-nya
Berarti 290% dikalikan dengan 290 juta dikalikan 90%. 261. Oke. Kemudian ini berarti yang bagian atas ini sudah selesai. Kemudian ada unrealized gain. Unrealized gain online. Kemudian ada unrealized profit of building, dan ada depresiasi. Unrealized gain online-nya berarti kan negatif ya, kita kurangkan tadi unrealized gain-nya 160 juta. Oke. Kemudian unrealized profit of building berarti karena dia loss ya, bukan profit di sini. Loss berarti saya tambah kebalikan dari gain. Berarti sama dengan 20 juta di sini. Kemudian depresiasi building, ya depresiasi building kalau biasanya dia akan menambah yang unrealized profit, unrealized gain, maka di sini akan diganti dengan dibalik, yaitu dikurangi dengan 1 juta. Sehingga income from S-nya adalah sebesar, saya jumlahkan, maaf kebalik ya, sampainya jadi 261 di sini. Oke, 34. Ketemu 120 juta. Kemudian kita sudah bisa menghitung income from S-nya. Yang C diminta untuk menghitung saldo investment in S. Jadi saldo investment in S pada 1 Januari 2019 saya tulis di sini, lihat di sini. Harga investasinya adalah 720 juta. Kemudian ada income from S-nya. Income from S-nya adalah sebesar 120 juta. Kemudian juga ada bagian dividen. Dia dikurangi ya, di sini less. Bagian dividen di sini saya tambahin add. Yaitu diketahui dalam soal di sini ya, 150 juta. Berarti 0,9 dikalikan dengan 150 dikalikan minus 1. 135 juta. Sehingga saldo investment in S pada 31 Desember 2019 ya, adalah sebesar 705 juta. Atau kalau misalnya ditanya bagaimana jurnal di bukunya P, ya bukan jurnal eliminasi, maka kita akan bikin jurnal selama 2019. Kita akan mencatat selain jurnal di atas ya, jurnal yang A di sini, jurnal terkait dengan investasi, misalnya di sini jurnal terkait investment in S ya, selama 2019 ya. Bukan jurnal eliminasi tapi jurnal di bukunya P. Ini saya kasih keterangan di sini. Buku P yang pertama pada awal investment in S
pada cash tadi sebesar 720 juta. Kemudian dapat bagian income from SC, ya, maka akan menambah investment in S pada income from S, yaitu sebesar 120 juta. Kemudian dividen, ya, dapat cash akan mengurangi investment in S, yaitu sebesar tadi 135 juta atau 150 juta dikalikan 90%. Kalau ditanya, sampai akhir tahun PAN baru membayar 75%. Ya, ini nanti akan memunculkan account receivable dan account payable di salah satu pihak. Sehingga nanti kalau jurnal eliminasi ini baru akan kita eliminasi account payable pada account receivable. Namun karena di sini kita tidak diminta untuk bikin jurnal eliminasi, ya tidak kita kerjakan. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.